Dice eficiencia que te pinta para todo lo que es. Itu berapa besarnya Mas Iwan? Betul. Tar dulu. Ingat-ingat dulu. Iya. Itu benar-benar. Tapi itu benar Pak Said. Jadi pernah nggak sengaja ngebandingin sama perusahaan lain. Semangat pagi. Semangat pagi, luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Inspirasi Kota Tambang, ya. Edisi kali ini berbeda lagi topik bahasannya yang biasanya kita bercerita tentang pekerjaan ya. Sebelum-sebelumnya masih pekerjaan dunia tambang, manajemen, kemudian manajemen orang, alat. Sekarang kita bercerita dari sisi yang lain bahwa dan ini semuanya di lingkup industri ya. Di lingkup industri itu selalu ada yang namanya serikat pekerja. Oke, serikat pekerja. Pak Said ini siapa nama lengkapnya? Said Sudirman. Said Sudirman. Berapa tahun sudah Pak Said bekerja di perusahaan yang sekarang? Saya bekerja sudah 21 tahun. 21 tahun ya? Iya, betul. Di perusahaan ini ya? Sudah berapa lama berkecimpung di serikat pekerja? Sudah lumayan lama ya, sekitar kurang lebih 10 sampai 15 tahun lah. 10 sampai 15 tahun ya? Oke. Kurang lebih. 10 sampai 15 tahun berkecimpung di serikat pekerja. Itu pernah sebagai apa saja Pak Said? Iya, bertahap. Kalau dulu awal-awal saya tuh istilahnya tuh pokja atau senator lah, kayak petugas lapangan gitu. Oke, petugas lapangan ya. Pengurus yang paling level bawah. Oke. Nah, pengurus level bawah. Pengurus yang paling level bawah. Jadi tugasnya itu melihat isu-isu yang berkembang di lapangan apa, atau aspirasi teman-teman di lapangan itu apa. Itulah yang kita bawa, kita sampaikan ke pengurus di pengurus inti. Tetapi juga harus ada apa namanya, mencari anggota. Mencari anggota. Betul, mencari anggota supaya serikat itu lebih berkembang dan lebih kuat ya. Oke. Karena anggotanya yang terbanyak, itulah dia mewakili dari suara terbanyak nanti. Nah, itu kan tadi cerita anggota. Pak Said kan bicara cari anggota. Oke, sebelum ke anggota, ada berapa serikat pekerja lah kalau di perusahaan ini yang Pak Said tahu? Perusahaan ini ya berapa serikat ada pekerja? 7, banyak. 7. Nah, kalau Pak Said pernah nggak membandingkan dengan di perusahaan-perusahaan lain ya, atau industri lain, perusahaan lain gitu ya? Atau ada perusahaan lain nggak yang Pak Said tahu serikat pekerjanya lebih banyak dari ini? Ada, saya pernah. Ada, saya pernah studi banding di luar di Pulau Jawa juga pernah studi banding, ya termasuk di Jakarta juga pernah studi banding. Jadi perusahaan yang agak unik, yang serikat pekerjanya lebih banyak ya di tempat kita. Yang paling banyak. Ya kita berarti nggak ada yang lebih banyak lagi. Tidak ada yang lebih banyak. Kita ini paling banyak. Paling banyak. Ya di perusahaan inilah yang paling banyak. Itu 7 ya. 7. Nah, menurut Pak Said, kenapa bisa? Soalnya aku juga kan ada teman, kolega juga bekerja di perusahaan lain kan. Itu biasanya bahkan di BUMN serikat pekerjanya 1 gitu. Nah, ada mungkin 2. Ini 7. Nah, kira-kira apa ya? Kok bisa bikin banyak serikat pekerja di perusahaan? Gitu. Iya, serikat pekerja itu kan mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 kalau tidak salah itu. Kalau tidak salah itu pasal 27 atau pasal 28, semua orang berkumpul memberikan pendapat itu boleh dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Itu dasarnya orang berserikat, berkumpul menyampaikan suara dan semua sama di mata hukum. Yang penting bertanggung jawab. Dari pihak perusahaan memang tidak boleh menolak serikat pekerja. Tidak boleh menolak. Apabila dia sudah disahkan oleh Disnaker setempat, sudah tercatat di pemerintah setempat, perusahaan tidak bisa menolak.
Karena Anda dasarnya adalah undang-undang dasar tadi tuh. Peraturan undang-undang. Sudah ada. Yang mengatur juga berapa banyak, siapa yang mewakili, yang berunding siapa, itu juga dari peraturan undang-undang pemerintah. Undang-undang 13 contohnya kan, mengatur apabila lebih daripada satu tenaga kerja itu, maka 3 besarlah yang berhak mewakili untuk membuat perjanjian kerja bersama gitu, Mas. Oh gitu. Jadi itu peraturan pemerintah, bukan diatur di perusahaan ya. Bukan. Nanti kita cari ya, berarti ya. Kita googling coba bagaimana syarat berdirinya serikat pekerja. Serikat pekerja ya. Jadi nah itu tadi kalau dia berdasarkan berarti terdaftarnya di perusahaan atau di pemerintah? Pemerintah. Di pemerintah. Ya. Apabila serikat pekerja itu sudah tercatat di pemerintah, sudah ada nomor pencatatannya, maka perusahaan tidak boleh menolak. Perusahaan tidak boleh menolak dengan jika dia mendaftarkan ke perusahaan itu. Jadi kalau misalnya nih, Pak Said nih, aku mau buat serikat pekerja. Ya. Berarti aku ke pemerintah dulu dong, baru ke perusahaan gitu. Betul, kan? Ada syaratnya tapinya. Misalnya gimana? Syarat untuk membentuk serikat pekerja itu minimal 10 keanggotaan. Ada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tidak terlepas daripada undang-undang, bertanggung jawab dan visi misinya harus ada. Kemudian tidak terlepas dari Pancasila tadi itu. Itu ada. Kemudian masuklah catatan pengurusnya. Siapa yang ketua, struktur pengurusnya, kapan dibentuk pemilihan, siapa yang mewakili, berapa jumlah yang ini, strukturnya sudah jelas, masuk ke Disnaker. Daftar ke Disnaker. Terdaftar. Kemudian saya masuk ke perusahaan. Masukkan ke pemerintah, nanti ada surat dari Disnaker bahwa ini semacam SK. Ada surat dari Disnaker itu semacam SK dari Disnaker bahwa memberitahukan nomor pencatatan kita sudah terdaftar. Nah, surat itulah yang kita masukkan ke perusahaan. Begitu. Terus nah, kan di Sangatta ya, kita bicara Sangatta ini kan perusahaan itu banyak lah istilahnya, nggak cuma satu kan. Ada juga salah 2, salah 3 perusahaan besar lainnya gitu. Bisa kita masuk ke perusahaan yang lain juga? Bisa. Jadi sekarang ini, apalagi aturan sekarang ini tentang ketenagakerjaan itu banyak, ada Kepmen, ada ada undang-undang, ada turunan-turunannya. Jadi serikat pekerja itu yang tidak semua perusahaan yang ada serikat pekerjanya, tergantung dari biasanya kemampuan daripada perusahaan itu. Jadi dia termasuk di dalam Undang-Undang 13 itu perusahaan yang bonafit lah, perusahaan yang besar dan yang mampu mengelola. Karena kalau sudah ada serikat pekerja, pasti ada menuntut sesuai dengan apakah gaji sesuai UMR. Apakah cara rekrutnya sesuai dengan peraturan pemerintah. Apakah perlindungan kaum wanita di tempat kerja, hak ibadah di tempat kerja. Nah, kalau di perusahaan kecil yang tidak masuk ke dalam situ, memang di undang-undang memang ada yang bisa melakukan, ada yang tidak, tergantung dari perusahaan itu. Begitu. Jadi apa ya? Mungkin bukan menolak ya dari perusahaan untuk menolak untuk masuknya serikat pekerja, tapi dilihat dari kemampuannya gitu ya. Iya, betul. Dari pemerintah ya. Betul. Nah, tapi berarti pemerintah berhak menentukan jumlah SP atau serikat pekerjamu segini, boleh bisa nambah atau mungkin ya udah ini udah banyak, atau seperti apa? Perusahaan bisa nolak nggak? Nggak bisa kan? Tidak bisa, cuman memang ini yang saya tahu lah ya. Mudah-mudahan nggak salah. Tapi ya saya yakin. Jadi di undang-undang itu, jadi pemerintah, Menteri Tenaga Kerja itu sekarang mengharapkan semua serikat pekerja harus membuat perjanjian kerja bersama. Tetapi kan kayak CP, kayak PT, yang kecil-kecil itu belum masuk ke ranah situ. Karena setiap mempekerjakan orang, ada pemberi gaji, ada yang menerima gaji, di aturan pemerintah itu harus membuat perjanjian kerja. Perjanjian kerja bersama.
ada perjanjian kerja bersama yang seperti perusahaan-perusahaan besar, itu berbeda dengan perjanjian yang perusahaan-perusahaan kecil. Mungkin sudah terpenuhi, tetapi tidak sama seperti kita di perusahaan yang besar, melihat dari skala keuntungan segala macam. Karena serikat pekerja itu akan meminta hak-haknya. Contoh, kenapa orang minta ada sesuatu yang lebih lah, misalkan gaji ke 13, gaji ke 14 itu apa dasarnya meminta itu karyawan? Ada dasarnya. Di peraturan turunan PP Undang-Undang yang baru itu PP 36 kalau tidak salah, itu karyawan boleh meminta berdasarkan keuntungan dari perusahaan. Boleh meminta. Jadi dasarnya apa itu perusahaan karyawan meminta? Berdasarkan aturan itu, berdasarkan keuntungan, dan kita tahu kan, dan wajar. Tapi mintanya tetap dengan cara-cara yang bijaksana. Elegan, betul. Banyak kalau tentang serikat ini. Jadi apa yang dilakukan oleh serikat pekerja itu, Mas Iwan, tidak ada inisiatif sedikit pun. Maksudnya inisiatif gimana? Inisiatif itu yang kita mau buat sendiri. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah amanat undang-undang, amanat aturan ketenagakerjaan. Contoh kita bagaimana berunding PKB, meminta tempat sarana ibadah, diberikan waktu yang luang, tempat yang layak. Itu bunyi undang-undang. Misalkan tenaga kerja laki-laki di tempat kerja harus ada musola untuk ibadah. Yang wanita dia menyusui sebulan setengah sebelum, 1 bulan setengah sesudah melahirkan. Itu harus dipenuhi. Jadi memanusiakan manusia, pekerja jadi memanusiakan manusia. Itulah tugasnya juga, mengenaikan. Kayaknya menarik nih. Kembalinya lagi kan. Kenapa kok bisa jadi banyak ya? Kan gitu kan. Nah, padahal kurang besar, apalagi nih di perusahaan BUMN, misalnya di kota Balikpapan, di kota Bontang ada juga BUMN besar, tapi serikat pekerja cuma 1 loh. Nah, gimana tuh? Tergantung juga karyawannya biasanya. Karyawan yang jumlah atau tergantung karyawannya. Gimana? Bukan jumlahnya. Berapapun jumlahnya tergantung kesepakatan dari karyawan. Kan yang berserikat itu juga karyawan. Itu wajar. Nah akhirnya biar dia pun bentuk serikat baru, tapi kalau tidak ada yang mengikuti mendukung, visi misinya apa, pasti tidak akan diikuti juga biasanya. Gitu. Ya tapi kan tadi syaratnya gampang ya, 10 aja. 10 katanya. 10 aja bisa. Berarti aku bikin serikat 10 orang, aku bawa ke pemerintah terdaftar, aku masukin ke perusahaan? Boleh. Bisa. Bakal diakuin? Bisa diakui. Oh gitu? Iya. Bisa diakui. Itu aturannya begitu. Karena dasarnya tadi itu Undang-Undang Dasar. Setiap orang boleh berkumpul, memberikan pendapat, bersuara itu tadi. Cuma kalau gitu karyawan nih ada 4.000 misalnya. Semua bikin 10 bisa 400 SP. Bisa. Cuman semakin banyak serikat itu semakin membuat kita tuh tidak, kan susah. Nggak fokus menyatukan suara ketuanya, kan banyak sekali. 7 aja udah banyak. Betul, 7 itu kita udah banyak. Makanya kan aku juga mikir, jadi sebenarnya bisa. Jadi bisa ya, sebenarnya ada peluang kita bikin serikat pekerja masuk ya, bisa aja. Bisa. Cuman ya itu, semakin banyak semakin nggak fokus. Semakin gitu kan. Fokus. Karena biasa masing-masing organisasi punya visi misi kan. Nah, apa yang harusnya ya, ini kan mewakili karyawan kan? Serikat pekerja adalah mewakili karyawan. Aku juga masih bertanya-tanya, kenapa bisa 7 gitu? 7 itu visi misinya harusnya sama dong, atau bukan visi misi sama ya? Visinya setidaknya sama lah untuk mensejahterakan karyawan, ya penduduk di sekitar kita gitu kan? Nah kira-kira dari 7 kita ini, 7 serikat pekerja yang ada, sama nggak sih visinya? Sama. Atau apa yang membedakan kalau begitu? Jadi di tempat kita tuh agak unik. Sempat waktu saya studi banding, dia pun bertanya, bagaimana cara kalian mengatur itu kok serikat banyak benar? Nah, jadi kita itu sudah terbiasa. Jadi serikat ini 7, begitu dia sudah menjadi forum, maka dia sudah menjadi satu. Menjadi satu visi.
Forum maksudnya apa ya? Kumpul apa ya? Kumpulan daripada semua serikat itu. Oke, oke. Nah, dia kalau sudah ada perwakilannya berdasarkan jumlah kuota keanggotaan sesuai dengan aturan Kemenaker kalau nggak salah ya. Itu maka 3 besar yang mewakili. 3 besar. Ya, nanti masalah 3 besar nanti aku jelaskan Mas Iwan. Kenapa dia ada 3 sedangkan kita serikat itu ada 7. Jadi nggak hanya 3 yang berundingnya, tidak semua. Tetapi yang 3 besar ini itu pun tetap hanya menjadi satu suara pada saat sudah di forum. Jadi dia sudah tidak mewakili lagi dia bendera ini, dia bendera ini, bendera ini. Dia dibentuk menjadi satu ketua, yaitu namanya ketua tim. Oh gitu. Jadi 3 perwakilan 3 SP tadi dibentuk satu lagi ketua. Iya, hanya satu ketua tim. Oke. Nah, itu eventnya apakah forum tadi kan nyebutnya? Apakah itu hanya terjadi pada saat mungkin PKB tadi, penyusunan perjanjian kerja bersama tadi, atau ada sih event lain yang harus, kan kalau PKB pasti harus satu suara kan, karena mewakili karyawan dan mewakili satu lagi dari manajemen atau perusahaan gitu kan. Ada lagi nggak sih event ya itu tadi ketika semua SP berkumpul jadi satu tadi? Apa selain PKB ada nggak sih? Ada, semua ada. Bisa. Jadi tergantung kita. Tetapi kalau yang 3 besar tadi itu karena itu peraturan Menteri Tenaga Kerja, jadi hanya khusus dalam perjanjian kerja bersama, pembentukan perjanjian kerja bersama. Gitu. Tapi kalau dalam hal lain, misalkan kita sepakat nih, kita mau nuntut ini nih berdasarkan ini kita menuntut ini kesepakatan bersama. Misalnya menuntut bonus atau apa gitu ya contohnya. Itu bisa juga. Oh, itu bisa bikin forum lagi. Bisa bikin forum namanya. Gitu. Tapi kalau yang tadi itu baku dia. Khusus penyusunan perundingan PKB ya, perundingan kerja bersama ya. Iya. PKB. Oh, gitu, menarik ya. Nah, kenapa sih? Nah, ini awalnya dulu Pak Said. Pak Said dulu pada saat awal-awal dulu kan udah 21 tahun kerja nih kan udah lama. Pasti awalnya nggak langsung 7 kan? Enggak, memang. Dari berapa dulu saya ingat Pak Said? Kalau nggak salah 2 ya, yang saya ingat tuh. Oh 2. Gitu, dulunya 2. Kemudian 3. Kemudian 4, sampai sekarang 7. Iya, betul. Kenapa bisa begitu? Mungkin tadi uniknya tadi kayak belum kejelasan juga kan, mungkin gimana tuh bisa begitu tuh gimana? Iya, uniknya itu pertama aku bilang itu banyak. Uniknya itu banyak. Orang luar itu melihat kita kok bisa kalian, nggak ribut kah segitu banyak? Ya itu makanya. Nah itu kan. Itu makanya. Tapi kita bisa mengakomodir 7 ketua itu menjadikan satu pemikiran. Oke. Dengan cara membentuk forum dari keterwakilan itu tadi. Oke, forum tadi. Jadi ya itu pertama uniknya. Kalau yang bilang Mas Iwan jadi 2, kenapa tambah 3 dan 4? Nambah sampai 7 gitu gimana tuh? Mungkin saja ada beberapa ketua serikat yang mungkin tidak lagi sepaham dengan ketua yang satu, tetapi tetap mensuarakan juga hak-hak karyawan. Iya, tetapi kan dasar hukumnya ada. Undang-undangnya ada, boleh membentuk 10 dan segala macam. Jadi ya itu sebenarnya kemungkinan mungkin loh ya, kalau dari sisi pengusaha sendiri mungkin sebenarnya dia tidak akan mau sebanyak itu, mungkin loh ya, karena bikin ribet, bikin susah. Tetapi karena aturan pemerintah yang harus begitu, tidak boleh dia menolak. Iya. Bahkan kalau ada itu pidana, tindakan kejahatan Mas Iwan. Kalau pidana 2 tahun penjara kalau menolak. Iya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan Mas Iwan nih, saya lagi mau mencari keadilan nih, ada kasus di satu perusahaan begini, saya majulah. Kemudian saya diintimidasi oleh pengusaha atau siapa misalkan ini ya, atau berusaha menghalang-halangi atau tidak memberi izin segala macam, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ketahuan. Kalau ketahuan dan ada yang melapor. Ada yang melapor ke ini sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Itu kejahatan, tindak pidana kejahatan penjara 2 tahun. Oh gitu. Karena ini aturan memang pemerintah bagus sekali sebenarnya kita itu. Aturan pemerintah itu sudah bagus, ada Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2009, tahun 2013. Itu semua bagaimana supaya
berimbang, memanusiakan manusia tadi itu. Oke. Jadi pengusaha biasanya cenderung yang terkena imbas daripada pengusaha itu pekerja biasanya. Oh, Biasanya. ya, maksudnya ya berharap apa ya, lebih sejahtera atau lebih adil bagi karyawan gitu ya. Iya betul. Ya itu kan pandangan kita karyawan kan. Iya. Oke. Ya begitu. Oke, menarik Pak Said. Serikat pekerja itu ya. Jadi ya itu tadi kan Pak Said bilang mungkin ada ketua yang kurang sejalan dan dia ingin lagi mensuarakan suara lagi lainnya gitu kan. Nah, saya lihat Pak Said juga ada pengalaman nih kayaknya. Pernah jadi ketua, pernah jadi ketua JSP, sekarang bukan ketua. Bukan ketua lagi, saya rakyat biasa kali. Iya, rakyat biasa. Pernah jadi ketua, ya kan? Pernah jadi ketua. Nggak jadi ketua, sekarang pindah SP. Iya, bisa terjadi. Itu aku yakin. SP ini jadi mirip-mirip ya seperti perwakilan partai, bisa nggak ya? Bisa. Hah? Politik gitu. kecil-kecilan. Nah, ada politik kecil-kecilan karena aku lihatnya Artian kan. politik itu dalam tanda kutip loh ya. Oke, Bukan gimana? hal yang politik itu dipandang sesuatu yang Negatif. Oke. Jadi kalau berserikat itu memang mengatur karena ada pimpinan, ada bawahan. Bagaimana mengambil strategi. Karena kita juga jadi nanti kalau pada saat kita beracara nih, Beracara dengan perusahaan, ada perusahaan menjatuhkan sanksi misalkan kepada karyawan. Oke. Kami memantau nih, apakah kami memantau, kami melihat termasuk dasarnya adalah dengan undang-undang. Karena aturan PHK, aturan pensiun sudah ada di aturan ketenagakerjaan. Kami melihat di Snaker. Bukan di Snaker, undang-undang di Undang-Undang 13. Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan. Undang-Undang nomor 13 tentang ketenagakerjaan. Iya. Dasar kami itu dengan permenakernya segala macam, THR gimana. Kami termasuk mengawasi lah atau melihat apakah yang dilakukan perusahaan ini sudah benar dengan aturan pemerintah yang pemerintah buat sendiri. Oke. Perusahaan ini kan sama-sama kita di hidup negara Republik Indonesia nih. Aturan semua undang-undang yang sudah diberlakukan, mau dia paham mau tidak paham, itu semuanya berlaku. Kecuali orang yang tinggal di hutan rimba itu dimaklum. Ya secara hukum begitu. Oh gitu ya. Iya, dimaklum. Misalkan tidak ada jaringan adat mungkin yang di pedalaman masih di pedalaman pelosok-pelosok. Dia kalau dia bilang tidak tahu itu dimaklum. Tetapi kalau kayak kita sudah tidak ada maklum karena pasti kita sudah tahu. Jadi siapapun yang melanggar itu tetap kita laporkan ke Disnaker Kebunan. Ada tahapan-tahapan juga Mas Iwan. Kalau misalkan beda persepsi nih, aturannya sama-sama pegang aturan nih. Si pengusaha pegang aturan, kita pegang aturan juga, beda persepsi. Akhirnya ada tidak kesepakatan di situ. Maka Disnaker yang menengahi. Sampai Disnaker membuat anjuran. Apakah anjurannya? Nah, anjuran lagi itu belum berhenti di situ. Apakah anjuran itu kami menerima? Anjuran dari Disnaker. Apakah anjuran itu kami menerima dari serikat pekerja menerima atau tidak? Atau sebaliknya dari pengusaha menerima atau menolak? Boleh kedua belah pihak saling menggugat ke pengadilan PHI. PHI. Iya. Pengadilan Hubungan Industrial. Ada sendiri pengadilannya. Industrial Relation. Iya, ada sendiri, itu sudah diatur. Keren ke Mahkamah Agung enggak ya? Iya, nanti bisa sampai sana. Sampai. Jadi kalau sudah diputus nanti di pengadilan PHI, sebaliknya juga sama seperti tadi, kami menerima atau menolak, dan sebaliknya perusahaan menerima atau menolak, silakan menggugat lagi sampai ke MA. Nah di MA itulah putusannya ingkrah sudah. Terakhir itu ya. Terakhir. Bagian tapi semuanya serikat pekerja itu hanya perdata saja. Beracara itu perdata. Hanya perdata. Iya. Pengalaman saya sudah bersidang juga, tapi sampai ke PHI. PHI ya. Saya yang menggugat. Oh gitu ya. Saya yang menggugat. Apa ceritanya Pak Said? Bisa diceritain nggak atau? Bisa, secara umum bisa. Secara umum bisa karena ini sifatnya personal ya, data jadi personal. Iya. Itu bukan personal, maksudnya tapi konfidensial lah. Karyawan kan, karyawan. Tapi secara umum aja. Contohnya gimana tuh? Bagaimana cara
menggugat. atau kita digugat. Nah itu kan, jadi memang di Undang-Undang 13 itu memberikan pengecualian pengurus serikat pekerja boleh beracara di pengadilan meskipun tidak sarjana hukum. Meskipun tidak sarjana hukum. Betul. Ya, boleh. Ya. Jadi aturannya Undang-Undang 13. Jadi dia boleh mewakili sampai ke pengadilan, sampai ke MA boleh. Itu diberi oleh Undang-Undang 13. Jadi memang diberi keleluasaan untuk membela apakah yang dilakukan ini sudah benar atau salah. Contoh seperti kasus mungkin apa nih? Yang paling banyak Contoh itu yang paling agak sensitif ya, itu tuduhan pencurian. Tuduhan pencurian. Iya. Pak Said pernah bela. Ada kasus, tapi yang kubela itu dia kasusnya agak berat. Oke. Kayak itu gimana? terindikasi narkoba dan segala macam. Ada juga. Atau mana yang mau ceritain, narkoba atau pencurian aja lah. Pencurian, oke. Pencurian. Kalau yang contoh kenapa bisa sampai naik banding, kemudian sampai ke ini, jadi buktinya tidak kuat. Buktinya nggak kuat. Jadi kalau pengusaha menuduh pencurian harus ada bukti. Karena untuk menjudge orang bersalah, kan kita harus pakai aturan juga nih. Minimal 2 alat bukti, saksi dan bukti. Nggak bisa kita menjudge orang, kau bersalah, buktinya mana, barangnya mana, semua itu berlaku di instansi manapun kita. Nanti yang menyatakan bersalah, nanti pengadilan yang menyatakan apakah ini memang bersalah atau tidak. Jadi sebelum kita naik ke pengadilan, itu masing-masing ambil bukti dan tidak boleh kita menuduh terduga atau apa gitu. Ya, kalau kemarin jadinya berhasil bandingnya atau draw saya. Draw itu gimana? Draw itu kalau ini kasusnya beda Mas untuk itu. Jadi draw itu gimana sih? Draw itu saya menggugat. Kami tidak terima putusan yang diputuskan oleh perusahaan. Terus perusahaan kami yang menolak, kami yang menggugat ke pengadilan. Terus anjuran pertama kan tahapannya kalau mau ke pengadilan PHI, syaratnya harus ada anjuran dari Disnaker. Ada anjuran, Iya, jadi tahapan itu sudah kita lalui sesuai dengan aturan pemerintah kan. Majulah kita ke Disnaker. Disnaker sudah membuat anjuran. Terus? Tetapi kami belum menerima anjuran itu karena mungkin masih terlalu nilai-nilainya masih terlalu belum sesuai. Belum sesuai. Terus? Akhirnya kita menggugat lagi ke PHI. PHI lagi. Iya, PHI itu ada di Samarinda di. PHI itu mungkin awal PHI mungkin di daerah, baru ada PHI lagi di ibu kota gitu kah? Anda PHI itu di undang-undang itu ada hanya di kayak semacam di. Kalau di sini tuh Samarinda. PHI itu Samarinda. Samarinda, ada di tempat lain. Nasional yang skala Jakarta, nasional? Ada juga, setiap daerah tuh ada. Setiap daerah ada, cukup kita sampai daerah aja? Iya. Gitu. Setiap daerah ada. Jawa juga ada PHI-nya sendiri. Gitu. Begitu. Nah, kita Pak Said nih mewakili SP banding ke PHI. Nah, terus gimana? Jadi kalau yang kasus saya itu saya yang menggugat. Jadi menyatakan bahwa si karyawan ini kan di PHK tuh. Diancam PHK gitu kan? Sudah di PHK. Sudah di PHK. Sudah dikeluarkan surat PHK. Sedangkan aturan Undang-Undang 13, orang yang di PHK tetap gajinya jalan terus sampai dengan ada putusan pengadilan yang inkrah. Gitu ya. Orang yang di PHK itu gajinya jalan terus sampai putusan yang inkrah. Intra itu maksudnya ya yang sudah clear gitu ya. Kedua belah pihak itu sepakat. Sudah sepakat ya. Tapi di PHK-nya kasusnya dulu apabila dia keberatan. Kami tidak menerima tuduhan dari sebelah, yang sebelah juga tidak mau menerima apa yang kami sampaikan. Akhirnya kita beracara lah kita sampai ke PHI. Nah di PHI, PHK-nya ditolak pengadilan. Pengadilan. Pengadilan sudah di pengadilan nih. Sudah naik ke pengadilan. PHK-nya ditolak oleh pengadilan, dinyatakan tidak benar. Jadi secara aturan dia kembali ke aturan turunannya yang di bawah, ke anjuran Disnaker. Nah, gugatan saya ditolak juga. Ini putusannya
Jadi gugatan saya ditolak juga. PHK-nya ditolak, PHK-nya ditolak, gugatan saya ditolak juga. Itu putusannya. sama-sama ditolak. Sama-sama Nah, ditolak. terus jadinya Makanya aku karyawan- bilang dego tadi. Makanya aku bilang dego tadi. terus karyawannya? Nah, saya tanya ke pengadilan, saya harus bagaimana dengan putusan ini? Bapak silahkan menggugat lagi. Menggugat lagi kemana? Menggugat ulang lagi ke menggugat ulang menggugat lagi. ulang lagi ke PHI. Ya bolak-balik dong. Iya. Terus Jadi ya dengan karena itu kan lama tuh prosesnya itu lama, akhirnya si karyawan juga. Kalau saya kan tergantung jadi capek karyawannya, dong karyawan. tergantung karyawannya apakah mau lanjut, kalau lanjut kita lanjut. Kalau enggak kita cukup sampai di sini, Oke. maka berlaku aturan gitu. Oke. Akhirnya si pemberi kuasa dari saya itu dia bilang sudah cukuplah sampai di sini saja. Oh gitu. Akhirnya berarti yang menerima itu karyawannya sendiri ya? Yang Iya. menerima PHK-nya? Iya. Iya, Iya kan gitu ya, karyawannya sendiri mungkin karena ngerasa ya dilanjut lagi panjang lagi Betul. prosesnya gitu. Tapi padahal kalau dilanjut terus dia masih bisa dapat gaji. Ya? kemungkinan itu kan putusan itu beda persepsi ya. Kita memahami dari pengusaha biasanya memaknainya bukan, dan kita juga memaknainya. Jadi kalau menurut dia, kalau menurut undang-undang itu yang kami pahami, apabila belum ada putusan yang inkrah, maka selama gajinya ditunda itu akan dibayarkan nanti setelah putusan. Oke. Tetapi bilang pengusaha juga, apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan tidak dibayar selama dia menunggu proses pengadilan, tapi ini putusan pengadilan yang menyatakan hanya mungkin 2 bulan, hanya 6 bulan. Nah itu hanya dibayar itu. Oh gitu. Tapi yang saya dengar itu kebanyakan rata-rata 6 bulan dibayar. Karena prosesnya kan kadang ada salah Ya, panjang, setahun, ya. 2 tahun. Setahun 2 tahun ya. Ya, jadi kebanyakan, dan ada juga yang mungkin sebulan 2 bulan tergantung beracaranya bagaimana. Kebanyakan yang dibayar itu ada yang sampai 6 bulan aja. Sesuai dengan aturan undang. Tapi ada juga yang tidak dibayar karena Oke lah. putusan pengadilan. Ya intinya sih sebenarnya kalau aku mau nyimpulin intinya jangan berkasus lagi. Iya, betul. Kita kerja baik-baik lah. Intinya jangan berkasus lah ya. Iya. Semoga, tapi kan sebetulnya selama kita bekerja kita ikuti peraturan yang ada ya nggak mungkin juga lah ya akan tersangkut-sangkut hal begitu ya. Iya, betul. Atau bisa nggak kadang-kadang pengusaha nih misalnya perusahaan nuduh asal nuduh kan nggak juga ya. Mungkin atau mungkin ada kah? Ada, Mas. Ada ya. Ada. Wah serius nih. Ada. Nuduh Jadi, asal nuduh. Ini saya melihat dari putusan pengadilan. Jadi ditolak. PHK-nya ditolak, kemudian dia dari putusan pengadilan dipekerjakan kembali. Akhirnya secara hukum, secara putusan pengadilan, tuduhannya tidak benar. Oke. Dia dipekerjakan kembali. Oh ada. Ada. Pernah seperti itu ya. Itu biasa. Oke. Oh udah biasa, Mas. Di perusahaan Pak Said kah? Hah? Enggak, ini Oh bukan ya. enggak boleh nyebut-nyebut Oke, perusahaan ya. Oke, jadi ada. tapi bisa aja. Bisa terjadi. Oh. Dan ada terjadi. Dan ada terjadi. Ada Ya? terjadi. Jadi kalau kayak gitu istilahnya kalau ngangkat ke pengadilan itu berarti menang. Iya, menang. Menang dari sisi serikat mewakili karyawan itu ya. menang. Oh gitu. Perusahaan harus mempekerjakan kembali. Oke. Nah, tapi perusahaan itu punya aturan. Iya. Undang-undang itu. Jadi kalau perusahaan sudah tidak mau pakai, kan ada tuh kalau kalau pengusaha mem-PHK dengan kemauan perusahaan, Ya. maka dibayar 2 kali Oh iya. yang di aturan Undang-Undang 13 atau di Oh, gitu. perjanjian kerja bersama. Meskipun pengadilan sudah menyampaikan silakan dipekerjakan kembali, tapi perusahaan sudah tidak mau, maka dia berkewajiban membayar Oke. 2 kali. Berarti kalau seperti itu, pilihan perusahaan ada 2 kan? Dia harus nerima kan putusan pengadilan ada tuh, pekerjakan kembali, kan gitu kan? Boleh, berarti perusahaan harus menerima itu atau bisa nolak? Harus nerima, seharusnya dia harus nerima. Harusnya Karena putusan pengadilan. Ah iya, berarti bisa kerja kembali kan? Bisa kerja kembali. Terus tadi yang pilihan 2 kali tadi? Pilihan 2 kali itu berdasarkan yang saya tahu aturan. Kalau mungkin si karyawan sendiri juga mau balik kerja sudah tidak nyaman dengan atasan, biasanya itu jatuhnya ke situ. Tapi sudah tidak beracara lagi. Oh gitu ya. Sudah Udahlah, setengah aku lah, iya. terima aja PHK Terima aja, gitu. tapi kan 2 kali lipat. Ah, oke. Begitu. Pesangon ya apa?
pesangon gitu Iya, atau pesangon. pesangonnya gitu ya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Dan Itu jangan-jangan ya. perusahaan yang mau. Hah? Jangan-jangan Oh, jarang perusahaan yang mau gitu karena ya? saya bayar 2 kali, duitnya lebih banyak keluar. Iya. Makanya perusahaan nggak mau. Tapi ada yang kembali bekerja, ada kan gitu. Ada. Oke. Ada. Jadi Banyak juga. itu contoh positif perannya dari serikat pekerja ya terhadap karyawan gitu kan. Ya, bahwa serikat pekerja ini akan membantu karyawan dalam mencari solusi manakala mungkin ada konflik dengan pengusaha atau perusahaan. Iya. Seperti itu ya kira-kira ya Pak Said ya. Tugas pokoknya serikat pekerja itu adalah memperjuangkan hak-hak karyawan. Memperjuangkan hak-hak Iya, karyawan. membela ya. haknya dan mensejahterakan keluarganya juga termasuk. Karena kalau yang kita bela bapaknya, pasti anak istrinya ikut dalam benefit itu. Oke. Memperjuangkan hak-hak, tapi mengingatkan juga nggak kewajibannya kita sebagai karyawan. Oh ya, jadi tugas kita itu bekerja sama dengan baik, menjadi partner Ya. menjadi partner kerja yang baik. Itu membuat suasana kondusif. Serikat pekerja itu harus bertanggung jawab. Oh. Karena serikat pekerja itu pengaruhnya besar. Kita lihat di mana-mana demo segala macam. Nah itu serikat pekerjanya mungkin tidak ada kesepahaman itu. Akhirnya kalau sudah terjadi mogok, karena mogok itu dijamin undang-undang. Iya. Dijamin. Jadi Iya. kalau sudah kita cerita aturan, bisa itu sah mogoknya. Tetapi pengusaha meskipun sah menurut aturan, biasanya sih jarang-jarang mereka menganggap mogok itu sah. Biasanya. Enggak ada lah, masa mogok sah. Orang ada di dalam PKB kok namanya mangkir kan, ada kan Kalau dalam aturan PKB. undang-undangnya ada. Undang 13 sudah. Dengan syarat apa? Memberitahukan Ke perusahaan, ke pemerintah setempat, perselisihannya ini, kami tidak sepaham di sini, kami akan melakukan mogok. Itu mogoknya sah. Oh, tapi itu mogok yang dilakukan oleh serikat misalnya Iya, gitu. serikat. Dan berlaku nggak misalnya satu serikat nih, kan tadi ada 7. Ya. Satu serikat ingin melakukan mogok. Ingin melakukan mogok karena mungkin ada yang tidak sesuai ya kan, atau demonstrasi lah kecil-kecilan, tapi satu serikat. Ya. Sah nggak itu? Sah. Sah. Cuman kekuatannya nggak ada. Karena nanti di serikat lain nggak dukung. Iya, dia punya power kecil. Jadi kalau serikat itu memang, maka aku bilang tadi perlu ada persiapan. Kalau orang mau perang itu harus persiapan dulu. Air minumnya, sangu, dan lain-lain harus siap. Mau berbuat sesuatu, mana yang dukung kau? Jangan-jangan pengusaha aja yang mogok, yang lain tak mau mogok. Nah, itu. Iya, tapi di perusahaan yang ada ini, syukur alhamdulillah tidak selama berapa tahun tidak pernah lagi mogok. Arti serikat pekerja dan pengusaha itu selalu sejalan dengan baik. Serikatnya bagus, perusahaannya bagus, akhirnya menjadi titik temu yang mantap. Tapi aku masih belum jawab tadi Pak Said. Yang mana? Dari 2, 3, 4, 7 kan Pak Said cerita, kok bisa sih ngatur 7? Gimana sih dulu awalnya dari 2 bisa jadi 3, terus jadi 7 gitu loh. Apa sih yang melatar belakangi seorang pengurus? Mungkin pasti yang mendirikan serikat-serikat baru itu pasti mantan pengurus juga atau mantan ketua. Ya kan tadi ada bilang nggak sejalan. Nah, misalnya nggak sejalannya itu gimana? Mungkin ada prioritasnya dia mungkin di bidang ini, mungkin salah satu dia prioritasnya ini, akhirnya sudah tidak sepaham. Misalkan saya di satu serikat nih, serikat contoh Pak Said. Saya wakilnya misalkan. Betul. Saya tidak sejalan dengan ketua saya. Dukungan saya banyak dan dukungan ketua juga banyak. Akhirnya mungkin dia berinisiatif lah untuk membuat. Karena aturan yang tadi diperbolehkan, perusahaan tidak boleh menolak. Ya jalan. Oh gitu. Itulah kenapa terjadi banyak. Tidak sejalan mungkin dari sisi prioritas. Iya. Dari sisi visi kali. Misalnya gimana ya kok? Padahal sama-sama ingin memperjuangkan hak karyawan, sama-sama mengingatkan juga kewajiban karyawan gitu kan. Apa sih yang bikin nggak sejalan? Ayo. Sebenarnya serikat itu mau dia serikat apapun, sebenarnya sudah ada aturannya. Tujuannya sebenarnya sama, pasti dia membela, memperjuangkan harusnya sama kan. Mungkin ada satu tujuan yang mungkin berbeda, atau sudah tidak ada saling kepercayaan lagi dengan antar pengurus. Antar pengurus, mungkin ya. Nah, bisa saja karena aturan yang membolehkan ya bisa terjadi.
Mungkin lebih di internal kali, mungkin Iya, sesama serikat ini. sesama di dalamnya Iya. dia sendiri ya Ah, sebetulnya. Atau juga ada serikat baru yang masuk yang membentuk bahwa oh ini komunitas. Biasa kan di perusahaan itu ada yang dia di bidang ini juga banyak, mekanik misalkan, atau ada di bidang yang lain. Nah itu tuntutannya berbeda. Mungkin dia ini kerjanya di bidang Kecenderungannya ini, bisa kecenderungannya beda ya. Mungkin serikat yang isinya banyak mekanik, serikat yang isinya banyak orang buruh tambangnya itu Iya. bisa beda ya. Beda, mungkin. bisa Iya, beda. bisa beda ya karena iklim kerjanya masing-masing itu beda ya. Iya berbeda. Tetapi nanti Mas Iwan di perbedaan yang banyak itu nanti begitu ke atas dia akan jadi satu. Oke. Jadi aturannya tuh memang sudah ada dan bagus sekali. Biarpun dia 10 atau 15 serikat tidak ada masalah. Oke. Cuma yang dirugikan biasanya kita sendiri karyawan. Semakin banyak Betul. serikat, biasanya itu kompaknya itu susah. Iya, fokusnya ya semakin fokusnya. pecah ya. Iya, semakin pecah. Makanya kami hindari sendiri, memang kami hindari supaya jangan ada orang yang membuat serikat pekerja Baru baru. lagi. Iya, baru lagi. Itu udah banyak. Oke, aku percaya nih kalau Pak Said bilang ya kemungkinan di tubuh internal sendiri bisa jadi ketidakpercayaan. Bisa, Bisa jadi jadi. mungkin Iya, kan bisa kemungkinan itu ada. Nah, aku percayalah kalau itu. Ya itu jadi semacam ini kan tadi partai politik kan kecil-kecilan ya, politis. Iya kan? Bisa nggak? Nah, karena beberapa ada yang pernah bilang gitu. Ada yang menjadikan serikat ini seperti kendaraan politis gitu kan. Kendaraan politik. Nah, misalnya nih entah mekanik atau operator alat, kemudian ini ada yang bilang ya, nanti Pak Said konfirmasi aja nih bener nggak gitu kan. Wah, apa aku ini mau naik pangkat lah istilahnya gitu kan, susah bener, udahlah kita bikin vokal aja lewat serikat. Itu kira-kira bener nggak atau seperti apa kalau dari pandangannya Pak Said lah? Adakah yang benar, sedikit benar atau enggak lah gitu? Agak saya menganggap itu bisa saja terjadi, bisa juga tidak terjadi. Ya. Jadi ada kemungkinan. Ada kemungkinan, makanya tadi ada kepercayaan kan. Jadi memang serikat itu yang paling diwanti-wanti adalah amanahnya ketua. Oke. Ketua itu harus amanah berdasarkan keadilan, berdasarkan keadilan, karena harus bertanggung jawab tadi itu di undang-undang itu. Pastilah, Ketua pasti. serikat harus bertanggung jawab, memperjuangkan. Jadi bukan kalau dia sudah secara personal mengangkat menjadikan tunggangan tadi itu sudah di luar serikat Pak Edwin. Sudah di luar jalur. Boleh saja karyawan anggotanya dia menuntut supaya dia tidak menjadi ketua lagi. Masih tidak percaya kepada ketua. Bisa saja terjadi begitu. Tapi memang ada nggak sih keuntungan tersendiri sebagai ketua misalnya? Atau mungkin ya sebagai ketua kita bisa dikenal oleh manajemen, mungkin ya? Atau seperti apa Pak Said? Ketua atau pengurus serikat gitu? Ada sih memang ya, cuman tujuannya kan bukan dari misalkan kalau kita meeting karena kita mewakili ya. Iya. Kita tuh ibaratnya kayak anggota DPR lah. Iya, wakil rakyat. Ya wakil rakyat mewakili. Kita diundang ke sana, diundang ke sini untuk membicarakan kemaslahatan umat ini tadi kan. Iya. Ya mungkin fasilitas pada saat kita diundang. Makan atau apa ya mungkin itu hal-hal yang biasa dan wajar. Tapi mungkin itu bisa bikin karyawan biasa mungkin iri ya, enak juga ya jadi pengurus serikat gitu ya. Padahal ya kalau dilihat sih serikat pekerja itu tidak digaji Mas. Betul, nggak digaji, nggak ada dalam struktur organisasi, nggak ada, digaji, ya kan? tidak apa, betul-betul hanya orang yang punya jiwa mau membantu sesama. Oke. Karena harus paham beracara juga. Kalau berserikat tidak paham beraturan, bagaimana aturan ketenagakerjaan, bagaimana cara berdiskusi dengan baik, bagaimana meminta sesuatu yang baik, bagaimana memecahkan masalah yang baik. Pada dasarnya perusahaan itu bagaimana caranya supaya karyawan itu mungkin loh ya digaji sekecil-kecilnya kerja terus. Atau sebaliknya dengan karyawannya. Oh gitu ya. Karyawan bagaimana gaji setinggi-tingginya, kerja sesantai-santainya. Kan begitu ya. Sepakat enggak gitu? Mau enggak gitu ya? Oke. Mau enggak? Aku ngerti poinnya. Pak Said sebagai serikat gimana menengahinya? Kalau saya
Kalau saya berdasarkan, kalau saya beracara atau menyelesaikan masalah, saya punya dasar. Pertama dari filosofinya, data realitanya, kemudian jujur dan adil. Objektif. Iya, tidak subjektif. Ya. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah, kalau itu dasarnya akan ada titik temu yang paling sama-sama win-win solution, tidak membahayakan kedua belah pihak. Karena perusahaan juga tidak mau kita minta begini-begini, perusahaan nggak sanggup, kita paksa. Nggak bisa juga serikat begitu. Cari jalan tengah. Makanya aku bilang tadi, perusahaan maunya gini, kita begini. Susah untuk mencari titik temu, itu tidak mudah. Harus orang yang cakep berkomunikasi. Bagaimana mencari jalan tengah. Seperti seni bernegosiasi. Iya, bernegosiasi. Itu punya trik dan cara masing-masing. Kalau tidak punya pengalaman bernegosiasi, itu bisa saja deadlock. Bisa saja deadlock langsung, akhirnya walk out atau apa begitu kan, terjadi buntu. Nah, masing-masing melihat permasalahannya secara objektif. Misalkan kita minta sesuatu dengan perusahaan. Sebenarnya realitanya ada, tapi perusahaan menutup-nutupi. Misalnya, iya. Loh, apa dasarnya kamu tidak kasih? Kita punya data kok. Kamu untung segini gini. Apa kamu tidak kasih? Silahkan dibuktikan. Filosofi data, data yang sebenarnya berdasarkan, harus kita objektifnya itu adalah betul-betul kalau kita minta, yang kita bahas masalahnya itu aja. Tidak ada tendensi yang lain. Kalau kita minta untuk semua gitu kan. Betul. Bukan saya aja pengurus gitu. Tidak. Toleransi juga. Jadi kalau saya itu punya cara untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Harus adil, harus objektif, melihat filosofinya seperti apa, jujur. Jujur itu jangankan di tempat kerja, Mas Iwan. Di rumah aja kalau kita tidak jujur sama istri kan kacau gitu, Mas Iwan. Urusan rumah di bawah. Ini masalah kejujuran. Kejujuran tuh modal utama. Di tempat kerja tidak jujur, pasti atasan kita juga, misalkan bagian admin dia mengelola keuangan, dia tidak jujur, kena pecat lah. Makanya kalau udah kayak gitu, ngapain lagi serikat bela gitu kan istilahnya. Jadi gitu memang, kan ya. Nah, kalau sampai tanyanya itu aja gitu. Tetap kami bela melihat mana hak-haknya dia yang harus dipenuhi enggak gitu. Iya. Ada yang mau saya jelaskan sebenarnya. Nah, apa nih kalau mau jalan boleh. Termasuk di ini buat wawasan kita kan tentang serikat. Wawasan di KKR. Gimana? Apa sih poin yang mau dijelaskan Pak saya terkait serikat pekerja? Ya, ini yang benar. Jadi serikat pekerja itu apa sih untungnya berserikat? Ya, selain tadi dikenal oleh manajemen, ya kan? Itu hanya setitik air yang tidak terlalu gitu. Keuntungannya apa saya kalau gitu? Keuntungannya adalah kalau ada serikat pekerja itu sesuai dengan peraturan Undang-Undang 13, maka dia berhak untuk mengajukan pembuatan perjanjian kerja bersama. Berhak mengajukan pembuatan perjanjian kerja bersama. Pembuatan PKB? Iya, PKB. Oh, ya forum tadi? Ya, forum harus 3 tadi. Harus 3 besar tadi ya? Nah, ini menceritakan kalau tidak ada serikat. Makanya saya bilang, apa sih untungnya berserikat? Apa sih ruginya kalau tidak berserikat? Nah, nih yang belum jadi anggota serikat nih, coba masuk di gitu ya. Gimana? Catat ya. Yang belum jadi anggota serikat. Gimana? Saya tidak mewakili serikat manapun, tetapi nanti dengan penjelasan ini semoga bisa membuka hati kita dan kita tuh paham. Ini loh pentingnya serikat pekerja. Gimana ya. Lihat wajah saya jangan kita aja. Jadi kalau kita runut dari awal, Mas, kalau perusahaan ini amanat undang-undang. Kalau di satu perusahaan tidak ada perjanjian kerja bersamanya, maka berlakulah PP namanya, peraturan perusahaan. Jika tidak ada serikat pekerja. Betul. Kan banyak perusahaan tidak ada. Maka berlakulah perjanjian kerja, PP peraturan perusahaan. Ya, itu berarti perusahaan mengatur semuanya. Gitu kan. Nah, kalau ada serikatnya, maka berdasarkan aturan juga
karyawan boleh mengajukan pembuatan perjanjian kerja bersama. Oh iya. Dengan aturan, dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja, perwakilan-perwakilan yang 3 besar dan segala macam. Puncak daripada berserikat itu adalah pertama membela hak karyawan, itu menjadi satu kebanggaan kita kalau berhasil. Oke. Kemudian event 2 tahun sekali itu adalah amanat Undang-Undang 13 perbaharuan perjanjian kerja bersama. PKB. Ya, PKB. PKB itu mewakili semua karyawan. Mau dia berserikat, mau dia tidak berserikat. Oke. Tetapi asal kita ketahui, serikat ini kan kekompakan kita sebagai karyawan, karena hasil yang kita perjanjikan itu berlaku untuk semua. Ya, ya. Ini bukan Pasti saya menyinggung ya. Semua karyawan dong. Ya, ini bukan saya menyinggung karyawan yang tidak berserikat. Masa saya kerja keringat-keringatan, dapat hasil begini, toh kita sama-sama loh menikmati. Nah, bagi yang tidak berserikat, kami yang berusaha, mari dukung. Dengan bagaimana caranya? Bergabunglah dengan serikat pekerja itu supaya keterwakilan suaranya itu bisa menjadi keterwakilan untuk naik ke perundingan. Oh. Jadi sarannya juga masuk di perusahaan serikat yang 3 besar. Oh ya kalau bisa masuknya yang di 3 besar. Yang 3 gitu. besar. Kalau di yang kecil-kecil tidak masuk, tidak Nggak ikut mewakili. PKB ya. Tidak ikut PKB, gitu. Itu ya paling nggak ada suara bisa kita sampaikan ke pengurus, bisa diangkat. Iya, gitu betul. kan? Oh, Jadi memang tidak semuanya juga Mas Iwan bisa kita ada usulan, kan kita ini kan ribuan ya. betul. Ribuan, tidak semua juga usulan, itu harus kita filter juga. Iya. Mana yang berdasarkan aturan. Kita meminta itu juga harus ada Asal minta landasannya, nggak bisa. asal minta aja. Dasarnya apa, aturannya mana. Kan gitu, tidak sembarang minta aja. Kenaikan benefit, lanjut yang tadi ya. Ya. Kenaikan benefit yang didapatkan oleh serikat pekerja, itulah keuntungan berserikat tadi, Mas. Ya keuntungan. Apa sampai merasakan atau enggak nih? Iya. Atau merasakan enggak ini selama ada ini kan? Keuntungan Berserikat. Ya berserikat. Ya sebenarnya ya dirasakan semua karyawan. Semua lah, karyawan. gitu ya. Yang diwakilin serikat tadi. Iya. Tapi kan kalau kita buat perjanjian kerja itu, yang berusaha, yang berserikat, yang menikmati juga yang tidak berserikat. Ya semuanya. Ah. Gitu. Nah kan ini tadi bukan saya menyinggung, artinya kalau yang tidak berserikat marilah masuk, karena ini harus kompak dan bersama. Jadi yang sekarang ini sebenarnya benefit yang kita nikmati sekarang, misalkan kalau di perusahaan lain itu cuti, Oh gitu. dia tidak dapat uang, Nggak dapat uang tidak cuti. dapat uang cuti. Masa? Ada. Oke. Jadi ini kita dapat uang cuti itu berkat perundingan dari serikat. Iya. Wah. Aku malah takut-takut ngomong. Tapi tahun berapa tuh dulu awalnya? Kan udah lama tuh. Lama. Dulu awalnya nggak ada ya berarti. Nggak ada. Ya? Tuh serikat. Ya, serikat, makanya masuk serikat pekerja ya. Ingat. Gitu ya. Jadi dulu itu aslinya uang apa namanya, uang cuti itu uang apa sih, uang cuti atau uang tiket? Uang cuti lah ya. Uang cuti itu ada sih kalau di aturan tuh uang anual. tiket, iya. Anual itu sehingga bisa besarnya Iya, seperti besarnya sekarang tuh gitu. berapa besarnya Mas Iwan? Betul. Tar dulu. Ingat-ingat dulu. Bah, iya. Itu benar-benar. Tapi itu benar Pak Said. Jadi pernah nggak Pengalaman sengaja ngebandingin sama perusahaan lain. Ternyata nggak segitu besarnya gitu. Mungkin ada cuma 100% di perusahaan lain. Iya. Di sini emang besar sih kulihatnya. Iya. Itu Iya. berkat perundingan Serikat serikat. pekerja. Itu dulu berubah tahun berapa sih? Itu Ingat nggak? Aku lupa deh, mungkin di bawah 2000-an. Di bawah 2000-an itu ya. Tahun 99 Menuju angka itu kalau nggak ya. salah ya. Itu jadi memang wajarlah kalau kita itu juga mau meminta dukungan. Oke. Jumlah serikat itu nominal angkanya juga di sini itu paling kecil. Maksudnya jumlah serikat apa nih? Misalkan kalau di serikat A itu biasanya kan potongan iurannya 10.000. Oh, oke. Ada yang 20.000. Nah, itu. Kalau di luar Mas Iwan, sampai kaget tuh. Kalau dulu kalau enggak salah, Misalnya ya di itu 100.000 Mas Iwan. 100.000. Saat ya. Besar ya. Hanya satu. Hmm. Nah kadang kita di sini ya 20.000 aja udah mikir-mikir. Oh iya 5.000 cari yang Makanya 15.000. Coba. Nah, oke. Nah, ini gara-gara ini karena Pak Said
nyinggung-nyinggung masalah iuran anggota. Itu kan iuran anggota tuh sebetulnya gitu kan. Nah, aku mau nanya hubungannya dengan iuran anggota tuh. Sebetulnya kalau di serikat, iuran anggota itu dipakai buat apa Untuk sih? apa gitu? Nah, gitu kan. Ini kan biar teman-teman yang lain mungkin belum berserikat juga, wah Pasti ada yang curiga nih dimakan nih betul, wah ini uangnya ini apalah dipakai diapakan nih, ya kan? Nah, gimana tuh? Jadi di serikat itu memang kita ikuti transparansinya ada, pertanggungjawabannya ada. Makanya tadi itu serikat pekerja harus bertanggung jawab. Boleh di audit. Oke, tapi boleh pernah diaudit nggak sih serikat pekerja? Selama ini belum. Nggak pernah ya? Belum. Cuma boleh. Oke, iya kita ada internal audit kan bisa. Dari pemerintah setempat yang boleh. Oh, Misalkan pemerintah dari, ya? Iya. Oh. Tidak, bukan dari Atau perusahaan. maksudnya KPK nggak? Enggak. Enggak. Ada memang Khusus? boleh. Oke. Di aturan Di audit undang-undang ya? itu Oke, boleh. oke. Terus gimana tuh jadi kembali ke situ? Kemana saja uangnya Kemana ya? aja sih uang Jadi, itu dipakai apa? Biasanya kita beli souvenir Oke. buat anggota juga. Oke. Dan yang paling banyak itu kita pakai untuk jika ada masalah kita untuk beracara itu. Betul. Oh iya. Sidang, Bersidang gitu ya? Sidang tuh enggak bayar, tapi ongkosnya Oh, sidang tuh nggak bayar? enggak bayar. Kalau tuntutan di bawah 150 juta. Oh, karena perdata ya hitungannya ada angka-angka ini Iya, ya. dia itu ada undang-undangnya. Di tuntutan di bawah 150 juta dia disubsidi oleh pemerintah. Tidak bayar. Disubsidi oleh pemerintah. Iya, dia tidak bayar. Oke. Tapi kalau tuntutannya itu di atas 150 juta. di atas 50 sampai 200 Oke, misalnya 200 juta. 200 juta. Ya di atas 150 itu kena kita. Kena Uang apa sidang. nih? Uang sidang. Iya, kita bayar. Oh, gitu. Bayar 1 juta berapa gitu ya. Oke. Dan juga masih 700. Oke. Nggak sampai 1 juta itu uangnya dibalikin nanti. Oh, gitu. Tergantung berapa kali ininya. Oke, selebihnya apa? Mungkin transportasi segala gitu. Transportasi, makan. Makan ya untuk ke Samarinda Iya, tadi ke ya. Samarinda, Ke mana? atau PHI, kemana? Ke PHI ya. Oh, gitu. Selebihnya? Selebihnya ada juga di serikat, ada beberapa serikat itu yang ada yang mengadakan beasiswa secara simbolis, bukan beasiswa yang dijamin begini, enggak, dia secara simbolis sekali glek sudah misalkan gitu. Oke. Dapat piagam untuk penyemangat anggota karyawan Paham. berprestasi. Ya udah banyak lah, artinya setiap serikat tuh ya bisa dilihat lah, artinya program-program itu kan ada kan, semua serikat ada program-program. Kayaknya pikir dengan iuran segitu nggak mungkin lah udah masuk ke pengurus lagi kan. Iya, dan kalau mau tadi pertanyaannya Mas Iwan, mungkin banyak teman-teman yang curiga ya. Uangnya diapakan, dimakan apa-apa. Dimakan mungkin ada, mungkin pada saat meeting kita undang di Snaker atau kita rapat bulanan, kita beli teh kotak, beli gorengan, itu mungkin yang dimakan. Dan biasanya yang bendaharanya itu di beberapa serikat yang saya tahu, dia tidak, ketua tidak bisa ngambil sendiri. Oh iyalah, Harus pasti ada tanda tangan beberapa pengurus yang bisa. Dan dia harus membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan itu semua serikat transparan kan? Transparan dengan anggotanya sendiri. Akan ada kan? Iya. Biasanya lewat apa sih? Kalau misalnya serikat Pengurusnya. Pak Said lah, lewat mana? Kalau saya kan bukan ketua lagi sekarang. Saya tidak Iya. Kan serikat tetap kan. Maksudnya anggota itu bisa tahu laporan keuangan itu dari mana? Dari pengurusnya Mas Iwan. Pengurusnya? Iya. Oh, bisa minta, aku mau tahu dong laporan. Iya, betul. Bisa ya? Bisa. Berapa dong uang kas kita? Oh, oke. Iya, atau apa? Nah, kamu dia tanya, keperluanmu apa? Mau tanya-tanya gini. Biasanya itu ada, karena uang itu agak sensitif biasanya. Uang itu agak sensitif. Iya. Tapi boleh di pengurusnya, kayak Mas Iwan kan di serikat A, saya serikat B, Iya. masuklah ke serikat B dulu Mas Iwan kan baru naik. Ini sudah mulai. Iya. Aku minum dulu ya. Iya. Nah, berarti kan ya anggota kan bebas, ya, berhak aja kan? Iya, berhak menanyakan. Nggak apa-apa. Misalnya aku anggota Pak Said berapa sisa kas kita? Boleh. Kita bikin dong acara gitu nggak apa-apa juga ya? Boleh, iya. Oh, Boleh. jadi gitu ya. Transparannya. Ini. Jadi berapa kasnya Pak Said? Karena saya kan sudah tidak jadi ketua Mas Iwan. Ya emang nggak tahu kasnya. Iya. Baru sih Mas Iwan, saya di serikat yang baru ini, karena memang ini jadi saya belum sempat tanya juga berapa kasnya kalau di serikat yang baru. Oh gitu. Iya. Oh, Saya ya, baru. itu aja udah menunjukkan bahwa kayak Pak Said sendiri sekelas yang pernah ketua sekarang pengurus nggak akan ngurusin uang kas gitu Enggak, kan. Ya intinya apa sih yang mau kita Betul. jalankan Dan program-programnya uangnya gitu juga kan. tidak banyak Mas Iwan. Oh, oke. Karena itu pun kadang tekor Mas Iwan. Minta souvenir tas apa segala macam.
iuran 10.000 misalkan, iuran 20.000, kita beli tas itu yang 200.000. Berapa tahun jadi anggota itu baru terkumpul 200.000. Iya. Kan hitung-hitungan tuh minus sebenarnya. Tapi kan setahun kan uangnya nambah terus. Iya, nambah terus. 10.000 setahun ya 120.000 kan satu orang kan gitu. Setahun ya kan? Setahun. Beli tasnya 200, itu kan tasnya 200. Misalkan. Iya benar. Itu ketimpa itu, Bang. Oke. Itu ya. Jadi jangan bernegatif thinking ya, intinya ya kita percayalah kalau serikat pekerja ya pasti memperjuangkan hak karyawan. Oke. Terus Pak Said, nah yang aku penasaran ya karena tadi ternyata hubungannya dengan pemerintah kan kalau mau bikin serikat pekerja kan? Iya, dengan pemerintah. Pasti kalau ke pemerintah ada serikat pekerja kita ini yang sifatnya udah nasional mungkin. Oh iya. Nah, udah nasional ya, ada mungkin tidak hanya di Sangatta tapi ada di beberapa kota. Nah, kalau dari serikat pekerja kita yang 7 ini ada berapa yang lokal, Sangatta aja? Iya. Atau ada berapa sih yang nasional? Kita itu di sini tuh ada 2 ya? 3 yang nasional? 3 yang lokal. Oh, 3 lokal. 3 yang lokal, 4 berarti ya, 4, 5, 6, 7. 4 yang nasional atau kita sebut berafiliasi biasanya kita sebut. Iya. Dia punya afiliasi ke pusat. Afiliasi ke pusat. Jadi ke pusat. ada perwakilan-perwakilannya. Betul, ya itu dengan pusat ya. Iya. Nah, apakah semua serikat pekerja yang lokal ini bercita-cita menjadi besar seperti itu juga atau ya enggak juga sih gitu? Apa sih keuntungannya kalau bisa nasional gitu loh, semakin besar berorganisasi? Emang dapat ini juga kah? Serikat pekerja itu dapat bantuan juga dari pemerintah gitu seperti partai, organisasi gitu kan? Enggak, berbeda dia. Jadi kalau serikat pekerja itu tergantung dari anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Ada yang tidak boleh. Tidak boleh menjadi berikut politik. Tidak boleh, tergantung dari anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Dan mengenai yang berafiliasi tadi, kalau di kita ini kan ada 3 yang lokal, 4 yang nasional. Kita sebut berafiliasi. Berafiliasi pusat lah. Apa sih perbedaannya? 2 perbedaan ini. Jadi dari sisi kemudahan, Mas Iwan, kalau dia yang lokal, dia ketua apa sebutannya, PUK atau ketua serikat pekerjanya yang di perusahaan yang ada, itulah putusan terakhir. Sampai pusat. Iya, gitu kalau ya. itu yang lokal. Kalau lokal ya di sini ya. Ketuanya semacam dulu saya jadi ketua, itu keputusan saya yang paling tertinggi. Gitu. Oke. Dan kalau yang berafiliasi juga keputusannya yang paling tertinggi ketuanya juga yang di perusahaan itu. Ketua yang di sininya aja ya. Cuma dia bisa minta bantuan dalam hal karena dia kalau yang nasional itu dia punya DPC. Apa itu? Dewan Perwakilan Cabang. DPC. Daerah, Dewan Perwakilan Cabang. Seperti di sini kan, dia ada 1. Nanti jadi ketuanya hanya mengurusi di ruang lingkup di ketuanya saja di bagian keperusahaan. Apabila sudah ada masalah yang untuk beracara tadi sampai ke Disnaker, Dewan Cabang yang main. Dia bisa bantu lah. Iya, dia bantu. Harusnya memang kerjanya dia. Karena itu bayar itu, Mas Iwan. Bayar. Iuran yang berafiliasi atau serikat pekerja nasional itu dibagi 3, Mas Iwan. Jadi ketua SP-nya yang di perusahaan dapat sekian persen, DPC dapat sekian persen, DPP-nya juga dapat sekian persen. Gitu. Jadi uang itu dibagi. Jadi nggak bisa masuk semuanya ke yang di daerahnya ini. Nggak bisa, itu yang non afiliasi. Kalau yang itu yang afiliasi, kalau yang non afiliasi, keuangan dia murni mengelola sendiri. Oke. Gitu. Kemudahannya yang berafiliasi itu tingkat daerah misalkan kita ada masalah beracara mudah, kita serahkan ke DPC. Gitu. Bukan kita si pekerja. Jadi yang di sini udahlah fokus aja kerja lagi. Iya, betul. Dibawa ke Samarinda sana ya. Iya, betul, DPC, ada yang DPP ada apa-apa. Nah, kemudahannya itu kalau ada masalah. Kalau ketua juga, yang ketua kan kerja juga nih. Nanti kerjaannya terhalang, terhambat. Jadi memang ada orang khusus bidang-bidangnya yang menangani itu. Jadi nggak sibuk-sibuk banget kalau mau bawa ke PIH, ada lagi yang bantu
Betul. Dan itu orang berpengalaman semua di bidangnya. Oke. DPC, Dewan Perwakilan Cabang. Oke. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kalau nanti sampai ke DPP. MA, yang kita mainkan apa? DPP, Ya, Dewan DPP Perwakilan pusat Pusat. yang main. Udah sampai ke Jakarta sana. Itu kemenangannya serikat pekerja yang berafiliasi. Mas Iwan nih serikat afiliasi atau bukan nih? Itu aku nggak tahu ya. Enggak. Afiliasi nggak aku ya? Kayaknya enggak. Tapi kalau menurut Pak Said, ya udah sih sebenarnya kalau dalam satu instansi perusahaan mau lokal mau yang afiliasi kurang lebih ya sama aja lah. Sama aja lah ya. Beracaranya sama, Beracara kekuatan sama. hukumnya sama, hanya kekuatan bagaimana cara kemudahan membela anggota yang berbeda. Oke. Mungkin di sini lebih fokus, bisa bukan kita sendiri yang beracara Oke. atau apa. Oke, jadi ya itu kalau teman-teman juga ada masih banyak yang belum berserikat, ya salah Masuk satu di serikat. masuk serikat, oke. Masuk serikat. Tapi salah satu mungkin aku mau masuk serikat mana gitu kan? Ya. Mungkin lebih baik dipelajari karena kita ada 7, ada banyak. Ada ya. 7 serikat. Mulai pelajari sosok-sosok yang ada di pengurusnya lah. Betul. Karena itu tadi kan, sosok pengurus itu penting kan? Karena mereka yang akan mewakili kan. Betul. Dan kalau bisa 3 besar atau enggak? Kalau bisa Yang mana aja? sebenarnya nanti diskriminasi. Begini, semua serikat pekerja itu bagus. Semua serikat pekerja bagus. Iya, ya, yang oke. 7 itu semuanya bagus. Namun di aturan Kementerian Tenaga Kerja hanya 3 besar yang boleh mewakili aspirasi karyawan nanti pada saat Pembaruan PKB. pembaruan perjanjian kerja bersama. Oke, terus kalau yang 4 tadi kira-kira bisa nitip suaranya kemana? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa nitip ke suaranya mungkin salah satu serikat yang 3 besar tadi. Kesepakatan nanti itu bisa saja saya ini Oh. atau tidak, tetapi Lobby-lobby, secara aturan sudah tinggal ya tinggal. Oh gitu. Begitu, jadi sayang kan suaranya. Kalau dia tidak bisa suaranya ikut di Ya udah kalau gitu kenapa sih nggak jadi 3 lagi aja gitu? nah itu tadi karena memang kita ini kan aturannya yang ada susah juga. Oke. Aturan pemerintah. Ya memang aturannya ada lah sah gitu ya. Oke Pak Said, mantap ya. Jadi kupikir udah banyak nih cerita tentang serikat pekerja dan harapannya teman-teman semakin nambah wawasan. Aku juga nggak seberapa terlalu perhatikan gitu pergerakan serikat pekerja gitu. Ternyata perannya tadi yang Betul. terhadap annual kalian yang sekarang 200 plus. THR Mas Wan. Bener. THR plus Kalau di luar di berapa? perusahaan lain 100%. Nah, itu berkat serikat Serikat pekerja. Oke, gitu ya. Jadi jangan jangan anggap pandang serikat enteng. itu sebelah mata Oke, gitu. jangan anggap itu perjuangannya SP ya. Iya betul. Oke, gua dukung kalau yang itu Pak Said, Betul. mantap. Terus terakhir lah, sesi terakhir kalau mungkin tadi pesan kan ya udah pesannya masuk ke serikat pekerja gitu kan. Cari sosok pengurusnya yang bagus gitu. Ada nggak pesan-pesan dari Pak Said sendiri ya selaku karyawan atau serikat pekerja boleh kepada perusahaan? Ya. Nah, ada nggak pesan-pesannya? Nanti saya boleh kasih pesan 2 nanti ya. Oh boleh Sama 2. teman-teman pekerja sendiri. Sip. Dan nanti sama perusahaan juga. Iya, tapi jangan bilang lagi masuk serikat pekerja kan sudah. Iya, sudah. Oke, silakan Pak Said. Jadi pesannya agak panjang nih Mas Iwan. Oke, nggak apa-apa, ya. panjang masih cukup memorinya. Jadi berdasarkan pengalaman saya itu Mas Iwan beracara dan bagaimana sulitnya membela sampai ke pengadilan dan segala macam. Artinya dari teman-teman karyawan sendiri harus bekerja dengan baik, ikuti prosedur aturan yang benar. Karena di serikat itu juga tidak bisa membela kalau yang salah kita bilang benar, Iya, tidak bisa. oke. Jadi kita sendiri bekerja dengan baik, taat dengan aturan yang ada. Kemudian kita harus bisa meningkatkan kinerja kita. Oke. Saya berpesan dengan di beberapa event kepada teman-teman, mari kita bisa bersaing di zaman sekarang ini. Pekerja harus bisa menyeimbangi teknologi saat ini. Mas. Oke. Saya sebagai sebagai serikat pekerja pernah menjadi serikat pekerja, bayangan saya itu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Wah, jauh. Jauh nih Mas ya. Oke. Itu jadi bagaimana
teknologi kita lihat ya di mana-mana itu sudah ada namanya autonomous truck yang. Nah, jadi kalau nanti pekerja kita yang ada di Indonesia ya harus bisa mengikuti teknologi digital, contoh digitalisasi dan segala macam. Karena kalau tidak, karena pengusaha nanti akan ada pilihan kok. Yang mana yang paling dinamis, yang mana yang tidak efektif nanti terlihat dengan hasil yang kita pakai manusia nih saat ini. Resikonya tinggi, eksidennya berbahaya, nyawa orang dan segala macam. Maka pesannya apa? Kerja harus hati-hati. Paham. Ikuti aturan safety atau aturan-aturan yang ditetapkan tentang K3 tentang keselamatan di perusahaan itu. Oke, Pak. Maksudnya begini. Jadi maksud Pak Said adalah bahwa kita harus bisa menunjukkan bahwa kerja kita itu lebih produktif, lebih aman dan lebih efisien. Sehingga perusahaan mencari celah mengganti kita dengan teknologi yang lebih maju itu kecil kemungkinan, kan gitu kan? Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan teknologi ya. Itu karena nanti suatu saat mungkin 10 tahun 20 tahun lagi kalau terbukti teknologi yang lebih maju ini bisa menggantikan manusia, apa yang terjadi? Gitu kan? Pesannya Pak Said. Itu yang paling saya luar biasa. Kedepannya. Dan contoh sekarang sudah ada Mas Iwan, sudah ada seperti kita dengar di Dubai ya. Dubai itu sudah ada taksi yang tanpa supir, sudah ada. Nah itu yang kekhawatiran saya, maka saya menghimbau teman-teman sesama buruh, sesama pekerja, mari kita move on kerja yang dulunya malas-malasan, tidak semangat kerja. Mantap. Kemudian kalau dari sisi perusahaan ya. Dari sisi perusahaan, sebelum ke perusahaan saya mau ditambahkan sedikit lagi. Boleh. Jadi itu saya serahkan, itu hanya angan-angan saya, kekhawatiran saya ke depan. Kita punya pemerintah, maka pemerintahlah nanti yang melihat kebijakan-kebijakan mana yang paling bagus ya kan. Karena kalau hanya pengusaha yang di ini nanti bagaimana nih, semua pakai alat, semua pakai robot, manusia kemana nih? Nah itu dia makanya. Dan kalau manusianya dipekerjakan susah, melawan, malas-malesan, ngantukan atau banyak masalah lah, maka diakumulasi, wah ini tidak efisien nih, ruginya banyak, resikonya tinggi. Kalau yang di sebelah sini dinamis, tidak ini, maka pilihannya akan otomatis ke situ. Itu dia makanya. Untuk menghindari itu tadi, supaya kita bekerja bisa menunjukkan kerja kita betul-betul taat. Untuk perusahaan, marilah kita menghindari sesuai dengan amanat undang-undang. Jika terjadi permasalahan pemutusan hubungan kerja, karena di undang-undang itu Mas, di perusahaan diminta oleh pemerintahnya, di bunyi undang-undang, harus menghindari, sebagaimana caranya harus menghindari terjadinya PHK. Harus menghindari. Menghindari terjadinya PHK. Walaupun ya di dalam PKB kan sudah ada pengaturan juga yang bisa sah itu PHK kan? Ada. Menghindari terjadinya PHK. Jika kan ada juga bawahannya tuh aturannya itu, jika sudah tidak bisa dihindari, maka PHK-nya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Itu. Jadi pesan saya bagi ke perusahaan, marilah kita ikuti aturan dan kita jalankan bersama. Yang sudah punya perjanjian kerja bersama, mari taati perjanjian kerja bersama yang sudah dibuat dengan aturan-aturan pemerintah yang ada tentang ketenagakerjaan, tentang karyawan, hak-hak karyawan apa. Kadang-kadang kita tidak sadari, misalkan seperti tempat sarana ibadah yang ku bilang di awal tadi, kaum wanita bagaimana di tempat kerja, harus ada dilindungi. Hak wanita bekerja seperti apa, begitu Mas Iwan. Ya dalam PKB kan sudah ada juga. Dalam PKB ada juga. Pelecehan ada juga. Hukumannya PHK langsung kan? Dalam PKB. Saya kalau dengar PHK itu Mas Iwan, naluri saya itu langsung ingin membela gitu. Walaupun padahal itu kesepakatan bersama kan antara pengusaha dan karyawan yang diwakili oleh serikat kan.
Di perjanjian kerja itu Mas Iwan tergantung apakah dia menuliskan secara detail tentang itu ataukah dia mengacu ke peraturan pemerintah. Nah, kalau dibilang perjanjian kerja bersama, pelecehan seksual itu PHK. Betul. Realitanya seperti apa? Apakah bagaimana sih? Apa sih itu pelecehan seksual? Itu akan kita bedah. Iya, pengertiannya apa? Dia megang ini atau dia hanya begini? Aturan pemerintahnya ini bagaimana? Mana sih yang sebenarnya pelecehan? Oke. Itu kalau saya tuh semangat saya langsung naik kalau dengar PHK ini saya hamkan jiwa membela saya itu sudah tetap harus kita buktikan, harus ada saksi, harus ada bukti. Begitu Mas Iwan. Sip. Mantap ya. Jadi itu udah lengkap kira-kira pandangan Pak Said tentang serikat pekerja, tentang PHK. Waduh, jangan sampai lah ada PHK, nggak pengen toh. Mudah-mudahan. Sebetulnya pengusaha juga nggak pengen kok, asli nggak pengen kok sebagai pengusaha itu mem-PHK orang itu nggak pengen juga ya kan. Tetap pasti namanya kita hidup di Indonesia, jiwa sosial kita melihat sisi sosial pasti ada ya kan. Itu Pak Said. Tambahkan dikit Mas Iwan. Ya boleh. Tambahkan. Jadi karena saya sudah 21 tahun bekerja, pengalamannya tentang bagaimana di lapangan, apa sih kesusahan teman-teman di lapangan, saya sudah mengalami. Mau dia di alat berat atau di office atau di bagian yang lain, saya banyak mengalami karena saya tuh masuk di perusahaan itu zaman-zaman yang susah, zaman-zaman yang tidak enak, zaman-zaman tidak enak, dan perjuangannya itu lebih susah daripada sekarang. Makanya saya itu bekerja itu sudah saya syukuri sekali, bekerja dengan baik. Dan saya sampaikan selalu di event-event yang bisa sampaikan ke teman-teman itu saya sampaikan. Begitu Mas Iwan. Sip, Pak Said, mantap sekali. Kupikir lengkap bahwasanya kalau misalnya ada mungkin masih ada pertanyaan terkait serikat, boleh nanti di video di kolom komen boleh boleh bertanya. Pak Said ini orangnya juga terbuka juga kan, apapun untuk berkonsultasi nggak dibayar juga toh? Nggak dibayar. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, saya akan cari sumber-sumber dari sumber-sumber yang memang benar ya. Sumbernya ada. Jadi ini episode ini saksikan benar-benar. Iya betul. Ini jangan menyalahartikan serikat pekerja. Ya, jangan menyalahartikan serikat pekerja. Banyak jasa-jasanya apa yang sudah diperjuangkan tadi, lu bisa bandingin perusahaan ini dengan perusahaan lain. Itu berkat perjuangannya serikat pekerja. Oke, terima kasih Pak Said sudah hadir. Terima kasih Mas Iwan. Luar biasa pencerahan kita tentang serikat pekerja. Semoga Pak Said terus sehat, lancar, berkarya, bekerja, wakili terus suara-suara kita karyawan ya yang baik-baik ya kan, dan bisa selalu menjembatani kan antara pengusaha dan karyawan ya. Dan tadi makanya ada pesan-pesan Pak Said, pesan terhadap karyawan ada, pesan terhadap pengusaha ada, perusahaan ya kan. Itulah yang namanya serikat pekerja. Tidak melihat satu sisi kan, tidak melihat ke karyawan saja, tidak melihat ke perusahaan saja, tapi dua-duanya. Udah jelas kelihatan objektif ya. Terima kasih telah menonton, semoga ini menjadi wawasan buat kita semua dan menginspirasi ya. Ini ada di Sangatta dan ini buat kita semua orang Sangatta. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Siap. Jika ada yang mungkin di luar daripada di luar yang apa yang saya bicarakan, mungkin ya mohon maaf karena saya manusia biasa juga. Sip. Betul, itu sama-sama. harus ada maafnya Mas. Betul, semua ada maaf. Tapi ya ini semua adalah subjektif ya. Subjektif Pak Said. Kita mencari dan melihat apa yang kita pernah alami, pengalaman dan pengetahuan kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.